Pak Umam akan menyampaikan materi dengan judul konsep-konsep dan teori pelayanan publik, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Mungkin utamanya para mahasiswa ini sebagai peserta, Pak ya. Iya, iya. Ini judulnya. Oke, mohon maaf nih. Ini agak error dikit. Ya, Pak. Oke, saya sambil jalan aja lah ya, sambil nanti apa namanya itu nunggu share screen-nya bisa kekirim. Sebetulnya pada prinsipnya saya di sini hanya menjelaskan tentang enforced digital disruption. Saya masih agak terganggu dengan istilah new normal, Pak ya. Jadi karena istilah new normal life itu kenapa baru booming di zaman COVID, padahal sebetulnya sudah lama istilah new normal ini berlaku apalagi di kalangan akademisi atau mungkin di kalangan inovator ya. Jadi di kalangan inovator sendiri memang istilah new normal itu akan selalu terjadi pada saat ada inovasi baru dan itu harus dipaksakan gitu ke masyarakat. Nah ini yang mungkin agak perspektif berbeda dari saya, mungkin justru dengan adanya COVID-19 ini ada semacam pemaksaan. Jadi orang dipaksa atau disrupted ya, orang dipaksa untuk melek digital, termasuk dalam konsep pelayanan publik. Jadi ini yang memang akan jadi bahan diskusi. Menurut saya ini jadi bahan diskusi saat ini karena saya sendiri masih berpikir di Indonesia itu hampir mungkin 70-80% itu orang tahu tentang Android, tahu tentang internet, tahu tentang komputer dan yang lain-lainnya. Hanya saja kalau misalnya memfungsikan teknologi itu menjadi yang lebih positif, nah ini agak trouble sebetulnya di Indonesia. Jadi dengan adanya COVID-19 ini ada satu kebermanfaatan sedikit ya, ini kebermanfaatan dalam konsep digitalisasi. Masyarakat pada umumnya, termasuk mungkin pemuda, ini jauh lebih dipaksa untuk betul-betul memahami digital secara positif. Jadi orang sekarang sudah tidak, kalau misalnya ada berita bohong atau mungkin ada apa namanya itu aplikasi-aplikasi siluman dan yang lain-lain, ini orang sudah bisa paham, oh ini loh aplikasi yang baik, ini aplikasi yang jelek. Dan itu menurut saya bagian dari apa namanya itu pemaksaan dari COVID-19 ini. Oke, lanjut Pak Ang. Ya, kita ngomongin dulu masalah disrupsi. Dilanjut aja, mungkin ini memang harus baik klik ya. Ya, ini saya ngambilnya dari yang umum saja, dari Merriam-Webster. Dari Merriam-Webster sendiri selalu menyampaikan bahwa disrupsi itu seperti interupsi ya. Jadi pokoknya mengganggu hal-hal yang normal. Jadi dan ini yang terjadi dengan kita. Kita sudah terbiasa dengan hidup normal, bahkan bersalaman kita sudah terbiasa, berpelukan kita sudah terbiasa. Dalam konteks pelayanan publik pun sama, kita sudah terbiasa misalnya kalau misalnya kita bertatap muka itu kayaknya lengkap gitu dibanding kita hanya by phone meminta tolong kepada misalnya orang yang melayani, itu sudah terbiasa. Tapi ada disruption di sana, ada yang mengganggu kenormalan kehidupan normal tersebut, dan itu membuat orang gelisah. Tapi disrupsi atau disruption, saya ini teori saya saja sebetulnya, boleh setuju atau tidak setuju, mungkin bisa di next terus aja Pak Ang, terus saja. Jadi tetap saya akan membagi dua kondisi atau membagi dua side. Yang pertama, disrupsi atau new normal itu akan selalu ada, atau mungkin di at least 200 tahun terakhir lah. 200 tahun terakhir itu pertama itu pasti akan ada gejala wabah dulu, atau mungkin gejala alam dulu, apakah itu banjir atau gunung dan yang lain-lain, atau mungkin civil war. Kita masih ingat ada perang dunia dan yang lain-lain. Jadi
Setelah itu biasanya memang terjadi krisis dulu. Nah ini Indonesia ini kan baru kurang lebih 3 bulan 4 bulan ya terjadi krisis, terjadi wabah ini. Nah, yang saya harapkan mudah-mudahan tidak terjadi ini ya. Teori saya salah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat in history, itu akan ketika ada misalnya negara yang melakukan perang, itu pasti akan mau negara itu menang ataupun kalah, itu pasti ada krisis dulu gitu. Nggak tiba-tiba langsung jelek gitu. Jepang itu nggak tiba-tiba langsung jelek seperti sekarang. Amerika pun sama, tidak tiba-tiba jelek seperti sekarang kalau tidak ada perang dunia dulu. Lalu akan ada kehidupan baru di sana. Kehidupan baru di sini orang menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Nah, di sisi lain, mungkin kadang-kadang dalam waktu bersamaan ya, kadang-kadang dalam waktu bersamaan, ini tetap ada sunatullah kalau istilahnya, ada human being-nya, bahwa ini loh, manusia itu tetap ada keinginan yang baru dan ingin menyingkirkan hal-hal yang usang gitu, yang tidak penting, apalagi yang dulu-dulu, yang kolot lah, yang tradisional kalau misalnya istilah kita, lalu menciptakan inovasi baru. Nah, inovasi inilah yang biasanya muncul entah kenapa bersamaan pada saat terjadinya krisis. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngomongin masalah pelayanan publik, sebetulnya krisis pelayanan publik ini mulai muncul itu di era tahun 90, 2000 itu krisis betul sebetulnya. Jadi krisis itu kan nggak mesti chaos ya, tapi krisis itu ya krisis memang orang sudah mulai agak menurun kepercayaan terhadap pemerintah, orang menurun terhadap kepercayaan terhadap pelayanan publik. Nah, muncullah inovasi. Akan selalu muncul inovasi pada saat krisis. Nah, ini akan membentuk satu teknologi buatan baru. Dulu mungkin kita perang masih pakai pisau, lalu ada pistol, sekarang sudah pakai meriam, bahkan sudah pakai nuklir ya. Nah, sekarang ini memang akan selalu berubah. Ini era-eranya teknologi buatan ini dibuat gitu. Teknologi buatan ini karena teknologi itu bukan berarti kita ngomongin masalah istilahnya internet ya, tapi teknologi itu semuanya. Teknologi buatan ini dibuat, dan ini bagaimana mensinkronisasi antara teknologi buatan dan kehidupan ini pasti harus ada enforce. Jadi harus ada pemaksaan gitu. Nah, di next Pak Ang. Nah, pada saat proses pemaksaan ini ada dua kemungkinan sebetulnya. Yang kemungkinan yang pertama, boleh di next Pak Ang. Itu ada chaos. Ini chaosnya saya agak sedikit kecilin ya, karena mudah-mudahan tidak jadi doa. Ini akan terjadi satu chaos kalau misalnya teknologi buatan ini tidak matching ya, tidak blended dengan kehidupan baru atau gaya baru di masyarakat setelah after crisis. Tapi kalau misalnya memang blended, maka dia akan membentuk satu konsep negara yang memang modern. Jadi modern itu kan terus berubah ya, istilahnya indikatornya dari indikator negara modern itu terus berubah. Nah, nanti akan ada new modern country menurut saya. Jadi negara modern baru, dan ini saya tidak tahu di dunia ini berapa negara yang akan stabil gitu dengan konsep new modern country dengan teknologi buatan after COVID ini. Boleh di next dilanjut. Ya, di other side di selanjutnya mungkin saya akan membahas dulu supaya nanti tinggal di link-linkan saja ya. Itu variabel utama pelayanan publik di era disrupsi digital ini. Jadi ini beberapa profesor, saya pikir Prof. Eko di UI atau semua mungkin, bahkan kalau saya tidak salah ini di Paris itu tahun 2017 ini sudah dicanangkan disrupsi digital dalam pelayanan publik ini. Di Eropa itu hampir sudah seluruhnya ngomongin digitalisasi dalam konteks pelayanan publik, dan ini pasti berkaitan dengan 3 hal. Boleh di next Pak. Ada yang pertama itu citizen big data. Kita masih ingat bahwa Indonesia itu sebetulnya sudah punya mimpi besar dengan citizen big data gitu, dengan adanya IKTP. Harusnya sih kalau misalnya IKTP-nya berjalan, ini semua big data ini orang itu pasti masuk ke sana gitu. Mau kesehatan, kita nggak usah lagi
kartu-kartu kita itu kan udah nggak mungkin banyak lagi di dompet kita, cukup satu KTP saja ini bisa all the thing kita bisa gunakan itu melalui KTP, karena di KTP itu ada chip yang memang sebetulnya terkoneksi dengan Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri. Nah ini pasti akan bentukan seperti ini bisa dilakukan. Selanjutnya ada optimalisasi artificial intelligence. AI atau artificial intelligence atau teknologi buatan, lagi-lagi orang masih baru mendengarnya, mungkin banyak ramai dibicarakan itu dari tahun 2007 ke sini mungkin ya. Di Amerika sudah mulai muncul, di mana-mana sudah mulai muncul. Meskipun sebetulnya teknologi buatan ini sudah muncul sebetulnya dari zaman komputer, dan mungkin dari tahun 40-an, 46-an ya, komputer pertama jadi tabung itu sudah mulai muncul bahwa itu adalah artificial intelligence. Nah, artificial intelligence atau teknologi yang buatan yang sekarang kita dengungkan itu sebetulnya generasi kelima dari sisi teknologi. Ini menurut saya ya, mungkin bisa berbeda. Generasi kelima dari dulu zaman tabung dan selanjutnya sampai microchip yang dibuat oleh IBM dan yang lainnya. Nah, ini ada konsep artificial intelligence di mana semua data itu kita himpun semua tadi melalui big data, lalu ada output gitu. Outputnya apa? Kalau dalam konteks pelayanan publik, outputnya adalah pembangunan online public service system. Nah ini saya selalu berpikir bahwa kalau misalnya big data-nya masih keteteran, artificial intelligence-nya nggak keteteran, pembangunan online public service punya pun keteteran gitu. Makanya boleh di next Pak Ang. Saya selalu bilang bahwa kita perlu orkestrasi variabel pendukung pelayanan publik di era digital. Jadi bayangkan kalau misalnya ada orkestra musik ya, kalau orkestra musik itu kan nggak ada yang siapa duluan gitu ya, siapa yang belakangan gitu, semuanya kayaknya ada harmoni. Jadi ada harmoni dulu, siapa yang mau ngambil big data, siapa yang mau membuat artificial intelligence-nya, siapa yang mau membangun online public system service-nya. Di sini kalau misalnya mohon maaf, ini mungkin saya sedikit mengkritisi pemerintah karena meskipun saya bagian dari pemerintah, kita masih keteteran dalam konteks big data. Semua kementerian itu semua seperti menghimpun masing-masing big data. Semua unsur pelayanan publik itu semua menghimpun masing-masing big data, punya data masing-masing, lalu melakukan optimalisasi artificial intelligence pun masing-masing. Pembangunan online sistem servisnya pun masing-masing gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya saya, oke lah kalau saya mungkin karena memang berkecimpung di akademisi dan riset mungkin ya. Jadi bisa explore semua aplikasi. Untuk Pak Umam 3 menit lagi. Oh ya, mungkin dilanjut dulu ya. Kita bisa eksplorasi selanjutnya. Oke lanjut. Tapi ya siapa dirijennya? Siapa yang akan menjadi dirijennya? Oke lanjut. Oh ini hurufnya tidak kelihatan ya. Dilanjut aja kan. Ini hurufnya mungkin tidak muncul ya. Iya, di sini sebetulnya saya menayangkan step digitalisasi pelayanan publik di era normal. Yang pertama bagaimana kita penguatan SDM, yang kedua adalah kita harus memapping layanan prioritas kita. Mau yang mana dulu yang diprioritaskan? Selanjutnya kita harus membuat rekayasa bisnis proses dan struktural istilahnya merubah konsep struktur birokrasi kita, termasuk dalam konteks misalnya kita bagaimana mensign atau tanda tangan dan yang lain-lain. Saya pikir itu harus berubah. Ya kita bisa ada tanda tangan digital dan ini akan merubah SOP yang ada di semua kementerian. Sosialisasi dan komunikasi ke customer juga harus betul-betul deep, intens, dan saya pikir ini juga salah satu inisiatif yang bagus dari Kementerian Kemenpan. Kita harus deep juga, harus betul-betul dalam bagaimana mensosialisasikan apa yang dibentuk atau apa yang dibuat, inovasi yang dibuat oleh pemerintah ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa terus-terusan memanfaatkan itu. Ada inovasi yang berkelanjutan. Ini kadang-kadang ini saya agak dipercepat. Lanjut aja. Di slide terakhir kita itu pemuda saat ini di umur 19-30 menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009
itu ada 64,19 juta jiwa. 93,78%-nya itu menggunakan handphone. 88,6%-nya itu punya HP, 81,2%-nya pengguna internet, dan 26%-nya itu pengguna aktif internet. Nah, pada prinsipnya pemuda kita itu sebetulnya sudah melek digital. Sudah melek digital, tapi belum terarahkan. Belum terarahkan untuk optimalisasi pelayanan publik. Sedangkan di sisi lain, kita punya tantangan digitalisasi pelayanan publik. Boleh di next saja, lanjut di next terus saja. Ada tantangan digitalisasi pelayanan publik. Ini ada, saya catat ada, ini sebetulnya hasil riset kami di UIN. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tantangan. Yang pertama persepsi publik, employer branding, mindset dan integritas aktor pelayanan, service culture, keterbatasan pemahaman digital di daerah, dan inovasi berkelanjutan. Positioningnya di mana? Pemuda saat ini yang 64,19 juta jiwa ini dalam digitalisasi pelayanan publik di era new normal ini, boleh di next saja. Menurut saya kalau untuk persepsi publik dan employer branding itu udah urusan government, itu udah urusan pemerintah lah, humasnya pemerintah. Tapi kita ada di 4. Pemuda kita itu perlu dipush, perlu didorong untuk bisa melakukan 4 tantangan ini atau bisa memberikan solusi pada 4 tantangan. Yang pertama, bagaimana merubah mindset birokrat, lalu membuat birokrat kita menjadi berintegritas, lalu bagaimana merubah service culture-nya, selanjutnya bagaimana bisa mensosialisasikan pemahaman digital service ke semua daerah. Karena pemuda kita itu hampir ada di semua daerah dan semuanya hampir semua melek digital. Yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan inovasi berkelanjutan. Nah, saya kemarin sedikit mengobservasi masalah lapor.id. Menurut saya ini bukan karena di depan ya, tapi ini sebetulnya peran pemuda ini ada di sini gitu. Dan ini kalau saya lihat konten-konten atau fasilitas dari aplikasi lapor.id ini bisa memenuhi ini. Karena apalagi tadi sudah terkoneksi ya dengan semua kementerian. Karena di sana pun ada satu menu masukan. Ini yang saya cukup menarik di lapor.id itu ada seni masukan. Jadi bagaimana kita mahasiswa atau mungkin pemuda itu memberikan masukan kepada pemerintah melalui satu aplikasi dan itu bisa disebar ke kementerian. Jadi kayaknya udah nggak usah banyak demo lagi di depan gedung gitu ya, di depan gedung di Jakarta, kita cukup aja memberikan masukan dan memberikan saran atau memberikan misalnya aduan di satu aplikasi, itu bisa disebar ke pemerintah dan mudah-mudahan pemerintah bisa aware dengan itu. Paling itu saja bahan diskusi dari saya. Mohon maaf karena mungkin agak lebih waktunya. Tapi kita nanti kalau misalnya diperlukan kita explore lagi. Terima kasih Pak Julius waktunya. Mangga. Matur nuhun, Pak Hairul Umam sangat mencerahkan ya, di mana mulai dari disrupsi atau disrupsi bahasa Indonesianya yang baik yang dimulai dengan bencana alam maupun dari kebutuhan manusia, kemudian yang melahirkan krisis ataupun inovasi yang kemudian membuat semacam kehidupan baru yang kita harus beradaptasi. Dan ini menjadi faktor disrupsi atau faktor pemaksa yang jika tidak dikelola dengan baik ini akan bisa jadi chaos. Tapi jika bisa kita handle dengan bagus ini bisa jadi new lifestyle atau istilahnya new modern country. Dan jadi sebetulnya ini kesempatan betul bagi pemerintah, bagi agen pemerintah, bagi public servant agency atau pemerintah untuk memperbaiki dirinya gitu kira-kira Pak ya. Apalagi sekarang ada 3 hal mungkin yang semuanya dihadapkan pada hal ini. Pertama big data, yang kedua adalah optimalisasi artificial intelligence, dan ketiga adalah sebetulnya ini yang paling menantang bagi pemerintah, bagaimana agar hal ini semua bisa menjadi tantangan mereka untuk bagaimana menciptakan semacam sistem public service yang online sifatnya. Dan khusus bagi pemuda ini ada 4 bisa bergerak di 4 ranah lah ya Pak umumnya. Kira-kira pertama adalah bagaimana ikut menentukan mindset dan integritas dari aktor pelayanan publik ini, bisa dengan pengaduan, bisa dengan
masukan dan sebagainya. Kemudian bisa juga hal itu juga bisa keterlibatan pemuda juga bisa ikut memperbaiki service culture dari pelayanan publik. Kemudian juga bisa karena berasal dari banyak tempat di Indonesia, bisa jadi agen-agen sosialisasi gitu kira-kira ya kepada daerah-daerah, dan kemudian juga bisa mendorong bahkan menjadi aktor juga sebetulnya kalau pemuda ini sekali mendorong inovasi berkelanjutan sehingga memang disruption kita ini kan kali ini di dua hal sebetulnya kan gabungan antara digital disrupsi dengan disrupsi bencana ini kan COVID. Jadi sebenarnya dua hal ini kalau bencana. Iya, kalau dikelola bagus kan jadinya new modern country lah kira-kira gitu Pak Umar. Baik, ya itu dia. Dan peserta semua, silahkan kalau masih ada, ini menarik sekali ini, perlu didalami nanti silahkan di chat box nanti kita bacakan ininya. Kalau sempat mungkin nanti